Yang kedua, ada apa di balik kasih Tuhan yang superb itu? Coba Anda lihat ayat 5 dan 6 dari Yohanes pasalnya yang ke-8 itu. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di mana, saudara? Di tanah. Kelihatannya bagus. Mereka menyadur, mereka mengangkat, mereka reminded Jesus. Mereka mengingatkan Yesus about the law, tentang hukum itu. Kita suka lihat kan hari-hari ini di TV, dimanapun orang bicara tentang hukum. Betul apa betul? Hukum yang ditinggikan, betul kelihatannya keren. Tapi kita juga harus perhatikan, what kind of law? Hukum yang mana? Seperti apa? Perhatikan ayat yang ke-5. Mereka bilang bahwa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Betul, hukum itu betul. Tetapi kalau kita pelajari, saudara, dan kita kaji ulang, timpang mereka. Mari kita lihat Matius. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-43 dan ayat 44. Kita baca sama-sama, saudara. Ya. Ayat 43 dulu kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Kamu telah mendengar, apa saudara? Firman. Stop. Kamu telah mendengar firman. Firman yang mana itu? Taurat. Amin. Ya, ayo coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kata bencilah musuhmu after. Amin. After. After what? After love. Setelah mengasihi sesamamu. Your human mankind. Kasihilah sesama kita. Artinya begini saudara, terang aja timpang. Ahli Taurat dan orang Farisi menempatkan wanita ini sebagai musuh mereka. Sebelum mereka menempatkan musuh, tempatkan dulu wanita ini sebagai apa saudara? Sesama. Amin saudara. Maka yang terjadi adalah kasih dulu itu pasti yang melanda. Dan kalau sudah ada kasih, tadi Petrus katakan bahwa hapuslah sudah kebencian karena menutupi banyak kelemahan dan dosa. Jadi dengan kata lain begini, ada apa di balik kasih Tuhan? Ternyata kasih itu perintah. Kasih itu adalah hukum. Amin saudara. Kalau saya dan Anda di tempat ini mengenakan jubah kasih Tuhan, saya dan Anda sedang melakukan hukum dan perintah itu. Dan Alkitab katakan, sementara saya dan Anda di tempat ini melakukan perintah dan hukum, automatically di ambang yang sama, saya dan Anda menerima janji Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini mungkin Anda, kok janjinya belum pas. Katanya jodoh, katanya sih nubuatan pendeta yang itu bilang tahun ini. Kemarin sih sempat mau dapat. Dia terbang lagi. Aduh. Yang harus kita garis bawahi mungkin kita harus perbaiki kasih kita. Amin. Mungkin pada saat kita datang ke gereja not because of God, tapi karena faktor yang lain. Itu yang harus digarisbawahi. Atau mungkin pada saat kita memberi kebanyakan cuma mau kasih lihat sama orang lain. Kalau 100.000 lama-lama bukannya. Biar orang baru dia tarik 100. Terus orang yang mau tarik 20.000 itu melemahkan iman yang lain. Terus kasih 100-nya. Kesian kolektannya sampai kejar ke bawah.
Mungkin karena kita datang ke sini untuk jodoh. Ya nggak salah sih, daripada cari di tempat lain. Tapi kasihnya yang harus dirubah. Kasihnya harus dipertajam. Amin, saudara. Maka kita akan dapatkan janji Tuhan. Nah, bicara tentang janji Tuhan, janji itu tidak pernah sirna. Amin. Jadi yang kedua, when you talk about love, ketika Anda bicara tentang kasih Tuhan, mengenakan kasih Tuhan, maka hidupmu tidak pernah sirna. Maka janji Tuhan itu tidak pernah sirna dalam hidup kita. Manakala Anda minta sesuatu, Anda butuh sesuatu, janjinya tidak pernah sirna. Amin, saudara. Saya alami gitu dalam hidup. Contoh yang terakhir tentang anak saya yang kedua. 2 Jumat kemarin, jadi bukan Jumat ini, Jumat kemarin. Jam 11 malam dia lagi bereskan make up karena kita baru pulang layanan. Terus saya baru habis selesai mandi. Terus kita punya 2 kaca dan dia di ruang riasnya ngomong begini sama saya pas sebelah. Dedek perlu laptop. Saya jawab ini, wah lagi nggak ada duit lagi gitu. Saya ngomong gitu, wah lagi nggak ada duit. Istri saya bilang gini, oh iya nanti Tuhan tolonglah. Saya jawab, iya pasti. Kan janjinya nggak pernah berubah. Pasti. Padahal pikiran kemana-mana. Udah, Kamis malam, Jumat, dia pakai sopir saya. Kenapa dia pakai sopir saya? Untuk pergi ke toko emas. Dia mau jual kalung. Saya rasa itu tindakan yang baik. Dia lihat, dia nggak mau repotkan suaminya. Dia ingat peristiwa tadi malam, wajahnya. Udah. Jadi saya pakai yang sulung. Saya kan nggak bisa setir. Saya pakai yang sulung. Anak saya yang sulung, sama adik saya yang laki. Kita pergi ke satu kantor. Sampai di sana, anak saya parkir, saya masuk ke dalam itu kantor. Terus masuk, ya, anak saya dan adik saya jalan terus. Saya di belakang. Begitu dia mau masuk anak tangga yang pertama kedua, saya mundur karena saya lihat ada umpama nih merek-merek QSC, ya, terus apalah gitu ya. Saya mundur, saya tanya sama resepsionis, Mbak, memang ini kantor apa? Jam 12 siang. Itu sekretaris lagi telepon, resepsionis, sekenanya dia ngomong. Saudara tahu dia bilang apa sama saya? Laptop. Mbak, kantor apa ini? Dia sedikit melotot, laptop. Waktu saya hampiri anak saya yang sulung bilang gini, bisa terjadi mujizat nih Pak. Terus saya bilang begini, amin gitu kan, itu kan respons yang positif kan, amin. Mujizat terjadi, ya. Janji Tuhan, pasti. Terus dia dorong-dorong saya, amin Pak, haleluya. Untung bukan kontraktor Pak, laptop Pak gitu. Naik ke lantai 4, saya nggak ngomong apa-apa lantai 4. Khotbah 30 menit, selesai turun, selesai habis, boleh terus saya ngomong mau pulang kepada karyawan di situ. Mbak, Mas, ini laptop. Mereka bilang, iya Pak. Oh, terus saya bilang, bisa beli satuan? Bisa. Di sini belinya? Oh. Terus saya tanya, maaf, terus pilihnya di mana? Lantai 3. Oh, Bapak nanti ke lantai 3 aja. Oke, Mbak, saya mau tanya, bayarnya bisa pakai kartu kredit? Kan nggak ada duit. Bisa pakai kartu kredit? Terus dia bilang, bisa. Terus saya bilang, bisa cicilan 12 kali? Terus dia bilang, bisa. Tadi saya mau jawab, 8 tahun bisa nggak? Kita kan pendeta maunya cari yang panjang, kan? Mudah-mudahan kita hidup panjang gitu loh. Terus dia bilang, bisa Pak. Saya pikir saya telepon nanti operator dari kartu kredit, pasti kan, Easy Pay kan bisa. Saya senang karena bisa bayar kartu kredit, turun. Lantai 3, anak saya dan adik saya. Terus waduh banyak laptopnya, saya pilih. Anak saya kan udah namanya anak zaman sekarang,
Jauh bedanya dengan saya. Saya 50, dia 20, jauh. Jadi saya nggak tahu apa-apa, dia tahu banyak. Dia langsung gini, ini yang bagus, ini bagus. Saya nggak lihat bentuk, saya langsung lihat harga. Saya jawab, kurang bagus nih, kurang. Papa ini paling bagus. Aduh dek, kak, ini tipis, justru yang terbaik tipis. Papa mau cari yang tebal. Kenapa papa cari yang tebal? Biar jatuh bolak-balik tetap aman. Kalau perlu yang diinjak-injak tetap aman deh kak. Wah papa saya cari, wah kiri kanan. Semua itu 10 juta. Pak mau cari yang berapa? Saya nggak tahu. Coba kasih lihat. 9 juta, ini 9 juta. Ini 8, ini 7 lebih, ini 6. Saya nggak puas, ini 5. Terus bapak cari yang apa sih? Ada yang lain nggak? Yang bentuk lain gitu loh. Saya mau lihat yang bentuk yang konvensional aja. Ada sih pak model lama, ini 4 juta lebih. Ini yang bagus, yang ini. Ini udah paling bagus. Yang lain kurang ini nih. Ini kuno, bagus, keren, abadi nih, abadi. Tiba-tiba dia, Pak ini pak, yang ini 10, lihat. Bisa begini, waduh sampai 20-an. Saya, ini. Terus saya tanya, ini lebihnya apa? Dia bilang, ada satu cuman kekurangan. Saya tanya, apa kekurangannya? Dia nggak punya kelebihan apapun. Yang sulung bilang gini, Papa tahu nggak ini kurangnya apa? Papa colokin, ya. Terus dia nyari, Papa pergi pelayanan, Papa mandi, tidur. Terus besok bangun, dia belum dapat Pak. Ini lemot Pak, lemot. Terus jadi kak yang mana kak? Papa trust me ini. Tapi 10 juta sayang. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, nih dia di atasnya. Papa kan hambanya. Gede juga. Papa hambanya dikasih. Aku gak pernah lihat seumur hidup Papa ditinggalkan. Terus kan, ini udah pay, pasti nanti Tuhan bayar. Janji Tuhan. Udah. Bener ya kak, bener. Don't let me down. Mas, ini. Kok pindah? Ini yang paling bagus. Karena bukan buat saya, buat yang ini, adiknya. Oh bener Pak, udah yakin? Ini. Saya bilang sama kakak, kamu ingat ya, ini pakai yang baik. Ini rusak berapa tahun? Bisa 6 sampai 8 tahun, 25 tahun. Papa minta 25 tahun. Jangan rusak-rusak. Kalau perlu nggak usah disentuh-sentuh, pakainya nggak usah disentuh-sentuh. Kan itu, touch kan, pakainya jangan disentuh. Terus, iya dia senang. Dicek, ternyata barangnya nggak ada. Tapi Senin Pak, pasti ada. Ini barang baru datang. Belum launching. Oh iya, oke. Terus, bayar di mana ya? Mana kasir? Saya jalan. Oke Mbak, yuk kita bayar. Kredit card loh ya Mbak, tadi kan saya bilang. Tiba-tiba sekretaris dari bawah naik atas. Sudah selesai Pak? Sudah. Terus mana kasir? Kata bos kami, kenapa? Ada anak saya udah cubit-cubit. Diam. Dalam nama Yesus, diam. Kata bos kami Pak, untuk khusus buat Pak Yohan Lumoindong, free. Saya seneng. Saudara tahu kenapa saya senang? Saya senang pilih yang 10 juta. Coba kalau gue pilih yang 4 juta. Terus ketahuan gratis, saya pindah. Waduh. Dia akan bilang dasar pendeta maruk, betul nggak? Saya langsung bilang, Lord, thank you Tuhan. Enggak apa-apa nih, saya udah pilih yang 10, saya kan mau bayar, saya nggak salah. Amin saudara. Bapak tahu nggak waktu Bapak lagi khotbah, itu bos kami di sebelah Bapak. Aduh, puji Tuhan. Istrinya juga di sebelahnya lagi. Puji Tuhan. Ya kalau dia hadir di sini, maaf. Saya mau katakan buat saudara hari ini. Janji Tuhan gak pernah sirna. Selama saya dan Anda di tempat ini mengenakan jubah kasih itu. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir. Mari kita lihat ayatnya yang ke-6 dan 7. Ayat 7 aja. Kembali ke Yohanes. Ya. Saya tutup firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke
Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat 6 dan 7, 6 katakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tapi Yesus memukuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, apa saudara? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saya tidak melihat bahwa kasih itu lifestyle. Shalom. Itu tidak mengindikasikan bahwa Anda mengenakan jubah kasih Tuhan. Shalom. Shalom kok, Ci. Shalom. Belum tentu. Setuju? Tapi lebih tinggi dari itu, not only lifestyle, but also it's a need. Kasih itu adalah kebutuhan. Wanita ini butuh ditolong. Ahli Taurat dan orang Farisi butuh supaya wanita ini dihancurkan. Yesus butuh supaya kasihnya diterapkan. Supaya selamat wanita ini. Supaya dunia tahu bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi kalau hari ini kita bicara always about love, ternyata kasih itu bukan hanya sekedar bicara, tetapi kasih itu harus diterapkan. Tadi saya katakan di awal, ya kalau hanya cuman love you ma, thank you ma, God bless you ma, apa kata Tuhan hari ini ma? Oh wonderful, wow. Wow, luar biasa, extraordinary, fabulous, wonderful, awesome. Kesian istri makin mengkerut. Tapi dia butuh sesuatu. Amin, saudara. Keluhannya didengarkan oleh saya. Bapak, itu dia suka-suka tuh di tempat tidur. Sama di meja makan. Itu dua tempat favorit ibu ini untuk ngomong. Kenapa dia pilih meja makan? Karena saya sudah disuguhi makanan penuh mulutnya. Udah penuh, tempe, tahu, sambal, sayur asam, ikan asin, emping, baru. Nih tagihan nih. Saya nggak bisa jauh. Karena sudah penuh. Dan yang kedua di tempat tidur. Kalau saya habis nonton bola tuh udah. Dia tinggal bisik. Besok jatuh tempo. Buat apa saya jawab? Antara kehidupan dan kematian. Nah, 2.700.000 siapa ya besok? Saya cuman saya bangun, dia tidak ada, dan dompetku berkurang 2,7. Udah biasa. Saya mau katakan buat saudara, it's a need. Amin. Saya enggak hanya bilang, Ma, bagaimana makan apa kita hari ini? Waktu dia ulang tahun di Singapura, dia jalan. Padahal enggak ada salju. Tidak musim dingin. Teman saya lihat saya, Pak Pendeta mau apa? Terus saya bilang, enggak, it's okay, saya cuma lihat ini bagus jam tangan. Masuk Pak Pendeta, masuk. Saya bilang enggak usah. Dia bilang masuk, saya bilang ayo dong tekan lebih kencang. Ayo. Begitu masuk dia bilang kepada manajer situ, coba keluarkan tuh jam-jam tangan keren. Saya lihatin satu-satu. Akhirnya saya dapat pilihan satu. Selesai, saya cari istri saya di mana, di luar. Lagi. Saya keluar, Ma, masuk. Kamu kan yang pendeta. Saya lihat sini. Nah, sini, Ma, masuk. Apa-apa. Rasanya kayak itu blind date tuh, ya, kayak apa-apa. Kayaknya kayak buta tapi lihat semua.
Terus saya bilang, Mbak pilih Jo, pilih mah. Your birthday, pilih. Oh dia langsung, Ais benar nih papa, kamu ada uang, pilih. Kayaknya ada roh Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pilih mah. Karena saya udah dapat. Terus itu orang bilang, Pak enggak usah, ini bagian saya. Istri saya, bagian saya. Istrimu, bagianmu, ini istri saya. Kasih, ya kan? Dia pilih. Nah, saya udah bilang, oh Tuhan, yang kanan jangan dipilih. Karena itu melebihi kemampuanku. Yang kiri aja tuh. Oh, tapi memang dia memiliki hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Melebihi dari saya. Dia kiri, kurang bagusnya Pak. Udah bagus itu, udah bagus. Udah sangat bagus tuh. Tapi aku lihat itu lebih bagus. Wih ini lebih bagus. Tapi harganya. Tapi aku suka ini ya Pak ya. Oh, love. Love. Beyond. Kamu yakin mah? Sudah tanya sama Tuhan Yesus. Ya aku itu aja deh Pak. Itu. Ini bagus nih mah gede, bagus, berkilau-kilau. Tapi ini lebih bagus Pak, sederhana, tapi mahal. Iya, ini aja deh. Ya tapi boleh sih Papa pilih ini, tapi udah gitu-gitu. Ya saya, Mas, ini. Sir, this one. Oh keren, this one. Tapi hati begini. Dibungkus, kartu, satu kredit kan. Pak, do you have another credit card? Saya tanya why, not enough. Oke, masukin. Pak, do you still have one, Pak? Saya tadi mau bilang ini, kuserahkan jiwaku. Begitu masuk yang ketiga cukup. Saudara, saya tutup nih film. Pulang, sepanjang itu Orchard Road, tuh pinggang saya. Love you, Pa. Saya jawab, I love you too. Love you, I love you too, Ma. Di Orchard dia ciumin saya, Pak, iya. Baru berapa puluh juta dia cium. Kalau saya kasih miliar, dia jilat saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tunduk kepala kita doa.